Suatu program berupa pengalaman hidup yang nyata dan luar biasa bersama Tuhan Yesus. Untuk memberi kekuatan, jawaban, dan jalan keluar bagi mereka yang membutuhkannya. Inilah dia, menjadi saksi, persembahan GBI Crown Palace. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali malam ini kita berjumpa kembali dalam program Menjadi Saksi. Satu program reality yaitu pengalaman bersama dengan Tuhan yang luar biasa dari seorang narasumber untuk memberikan jawaban, untuk memberikan kekuatan, bahkan untuk memberikan jalan keluar buat mereka yang membutuhkannya. Nah, mari sebelum kita akan bersama-sama mendengar kesaksian dari narasumber kita terlebih dahulu datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan terlebih dahulu. Mari sama-sama katakan. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari sekali lagi katakan, ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Mari katakan, janjimu seperti fajar pagi hari,
yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Katakan, janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari sembah dalam kasih-Mu. Betapa ajaib janji-Mu, ajaib perbuatan-Mu dalam hidupku. Yesus Tuhan, Yesus ajaib. Iralama Yasur, Ralama, Ralama, Yalaraba, Yanaraba, Ralama Yalaraba, Yasur, Yanaraba, Iralamu, Ralama Yasur, terima, Iralama. Syaralamaya, hidupku menggenapi firman-Mu. Ada mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Makasih untuk malam yang indah ini. Dalam program Menjadi Saksi,
Kami bersyukur Engkau bawa hamba-Mu ke tempat ini, Terima kasih Tuhan. Michael Panjaitan. Tuhan, biarlah malam ini lewat kesaksian apa yang dibagikan Ya. akan memberikan kekuatan, penghiburan, Yes. bahkan jalan keluar buat setiap anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang mengikuti program ini. Ya. Urapi kami, hamba-Mu, urapi Michael Panjaitan. Kau pakai untuk kami boleh jadi berkat malam ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu semua, senang sekali malam ini kita bisa bersama-sama dengan kekasih kita, saudara kita, abang kita. Abang ya Pak ya? Bang, orang Batak kan dipanggilnya Panggil Bang. abang, betul, Bang betul. Michael Panjaitan. Kita sudah tidak asing dengan hambanya ini, ya, Bang Michael Panjaitan. Salah satu WL terbaik kita di Indonesia. Puji Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Selamat malam, Malam, Bang malam, Pak Michael. Stan. Apa kabar Pak? Wah, luar biasa. Luar biasa ya. Gimana? Selalu sehat dalam Baru kebaikan. keliling-keliling dari Amerika ini. Iya, Aduh, puji luar Tuhan biasa. bisa ke sana Pak. Gimana, sehat? Sehat, sangat sehat, puji Tuhan. Luar biasa. Senang sekali malam ini boleh hadir Thank you, dalam Pak. program Menjadi Saksi. Iya. Ini program reality di mana narasumber yang hadir, Michael Panjaitan, akan menceritakan pengalaman yang luar biasa bersama Tuhan, Yes. supaya pengalaman ini bisa menjadi kekuatan, penghiburan, bahkan mungkin jalan keluar Iya. buat Bapak Ibu semua yang mendengarkannya. Iya. Nah, mungkin awal saya mau tanya Ya. usianya nih, kira-kira dilihat-lihat. Masih 17 ya Pak ya? Kelihatan 17 tahun ya. 17 35 tahun Pak. Tahun ini 35 tahun. 35 Ya. tahun. Ya. Sudah punya istri? Puji Tuhan sudah punya istri dan punya anak satu. Satu. Istrinya namanya Oldie Grace Kansil, Manado. Manado. Iya. Siapa? Oldie Grace. Oldie. Oldie. Oldie Grace. Grace, ya. Saya nggak dibawa ya. Iya Pak. Nanti next time. kalau kita undang Pasti. saya minta. Iya, kemarin Bobby bawa itu. Oh bawa ya. Anaknya semua. Siap, keluarga. siap. Next time Bawa. datang ya Pak. Sama. Anaknya satu. Anak satu. Laki, perempuan? Perempuan. Perempuan. Iya. Namanya Briel Panjaitan. Pria Panjaitan. Yes. Usia 3 tahun. 3 tahun. Iya. Oke. Yang pertama mungkin saya mau tanya ini, kita mengenal Michael ini kan sebagai worship leader. Iya. Ya, penyanyi juga, pemuji, penyembah. Iya. Kira-kira kesibukannya apa selain sebagai worship leader, mungkin sebagai pemuji, penyembah, ada kesibukan-kesibukan lain kayak Bobby kemarin punya restoran, Bebek Mas Bob ya. mungkin Iya, iya. punya pabrik gitu mungkin atau punya apa? Iya. Boleh diceritakan? Yes, jadi sebenarnya dulu sempat kerja juga Pak, sempat kerja ngajar dulu, ngajar English sama Math. Ngajar maksudnya di kursus sekolah? Dia atau kayak learning center. Oh, learning center. Jadi kita itu programnya itu ngajarin anak-anak sebelum mereka belajar di sekolah. Jadi mata pelajarannya kita udah duluan selangkah lebih awal. Jadi waktu anak-anak itu mendapat pelajaran yang baru di sekolah mereka udah siap gitu dulu. Tapi pas mulai bersama dengan NDC Worship waktu itu ya, mulai pelayanan, mulai keluar kota, diizinkan juga Tuhan juga keluar negeri. Susah ngatur jadwalnya Pak, akhirnya memutuskan untuk resign dari tempat kerja dan full melayani Tuhan. Dan beberapa tahun setelah itu sempat ada bisnis makanan juga, masak sendiri juga sama kayak Kak Bobby, iya. Tapi kan kondisinya memang waktu itu Pak dalam pelayanan kan keluar kota juga, jarang di Jakarta gitu. Jadi beberapa orang gitu, katakanlah beberapa orang yang udah terbiasa dengan masakan Michael Panjaitan tiba-tiba ngerasa kok kayaknya beda rasanya nih karena memang bukan aku yang masak gitu. Jadi akhirnya ya daripada komplain semua segala macam, dan waktu itu puji Tuhan juga istri sedang mengandung dan punya anak, sekarang masih baby, kita urus sendiri gitu, nggak pakai babysitter. Jadi kita fokus di keluarga dan pelayanan dulu. Usahanya di stop dulu untuk sementara waktu. Gitu Pak. Jadi sekarang full melayani. Full melayani Tuhan. Full Ya. melayani Tuhan. Yes. Wah, hebat juga ya, selain bisa nyanyi bisa masak juga ya. Bisa sedikit-sedikit Pak, ya. Next time aku datang lagi masak buat Pak Santos saya. Aku bawain ya. Masak apa tadi? Lebih ke, kan saya Masak Batak. Batak dan istri saya Manado. Jadi Batman food, Batak Manado food. Ya. Ini luar biasa. Yes. Kalau di Semarang bisa dibukain restoran. Wah, one day ya Pak ya. Siap, siap.
Oke. Saudara, kita melihat ternyata Michael Panjaitan ini punya, selain nyanyi bisa masak, saudara ya. Nanti kita undang lagi khusus untuk dia masak. Masak ya. Siap, Pak. Nah, pertanyaan berikutnya, boleh diceritakan bagaimana pengalaman pertobatan? Yes. Kan dari keluarga Batak. Iya. Umumnya kalau keluarga Batak itu dari lahir udah Kristen. Iya. Nah, Betul. Orang tuanya udah Kristen, mama papa Kristen, keluarga Kristen. Tetapi kan Kristen, keluarga Kristen belum tentu jaminan betul. sudah bertobat. Bertobat, betul kan ya? iya. Kira-kira gimana? Mungkin kita perlu dengar, banyak orang mungkin perlu dengar gimana kisah pengalaman pribadi mengalami pertobatan, perjumpaan dengan Tuhan. Sebelumnya terima kasih Pak San udah kasih kesempatan dalam program menjadi saksi gitu ya. Karena saya tahu memang hidup saya itu seperti yang firman Tuhan katakan, aku akan hidup untuk menceritakan segala kebesaran Tuhan. Di dalam Mazmur dikatakan seperti itu, dan memang hidupku sampai hari ini pun benar-benar karena anugerah Tuhan. Jadi kalau ditanya kesaksian itu banyak banget tentang perbuatan Tuhan. Bicara soal pertobatan gitu ya. Saya lahir bertumbuh dan besar di keluarga Kristen. Papa saya juga anak seorang pendeta sebenarnya gitu. Tapi ya seperti yang Pak San tadi katakan, nggak jaminan bahwa itu membuat kita takut akan Tuhan atau bertobat gitu ya. Saya itu adalah orang yang benar-benar dari kecil itu udah yang mencuri uang itu udah biasa. Oh gitu ya. Uangnya siapa itu? Uang papa mama, uang kalau orang Batak bilang opung gitu. Itu curinya itu jutaan gitu. Kok bisa? Ya, jadi apa uangnya ditaruh begitu aja? Saya pokoknya tahu simpannya di mana, bahkan kunci apa tuh zaman dulu mungkin nggak simpen di bank ya? Enggak di bank. Di lemari aja lemari gitu. Aja. Dan sampai papa saya itu pikir kamu narkoba atau apa gitu, karena kan duit sebanyak itu buat apa gitu. Itu saya lakukan itu waktu usia berapa itu? Sudah begitu? Dari SD, SMP. SD sudah begitu? SD sampai SMP ya. Hanya untuk supaya bisa diterima, punya teman. Karena uang itu aku pakai untuk beliin teman-teman makanan kayak apa kayak segala macam. Jadi di luar sana di sekolah orang-orang pikir mereka kenal Michael itu orang yang baik banget. Karena kan bayarin, traktirin semua segala macam. Mereka nggak tahu kalau itu uang curian gitu. Gitu kan. Jadi papa itu sampai pikir ini narkoba atau apa, itu enggak gitu. Jadi emang buat jajan aja gitu. Gitu. Padahal sebenarnya kondisi waktu itu aku minta apapun papa mama pasti kasih sebenarnya. Tapi kan itu di rumah, di luar kan nggak punya teman. Kalau kita nggak, jadi aku berusaha membelikan ini itu supaya aku punya teman. Gitu ya. Jadi papa juga seorang Kristen, anak pendeta, tapi kan ke gereja juga males dulu banget. Itu setiap minggu tuh nonton tinju di rumah. Tapi anak-anaknya harus ke gereja, nggak boleh nggak ke gereja. Gitu. Sampai suatu saat papa saya sakit, and then dia berdoa, Tuhan kalau saya sembuh, saya mau jadi pendeta, mau melayani Tuhan. And then Tuhan sembuhkan, dia tinggalkan semua pekerjaannya, akhirnya buka gereja. Papa itu? Iya. Akhirnya saya juga jadi anak pendeta. Tapi anak pendeta pun gak jaminan Pak. Justru aku tuh paling nakal gitu. Anak keempat dari 4 bersaudara, kakak-kakak saya itu anak baik-baik. Sorry. Nakal ini dalam arti selain mencuri apa nih? Ya maksudnya, maksudnya gini, malas ke gereja. Nakalnya malas ke gereja. Keluar lah gitu terus. Kalau contohnya kayak nakal-nakal merokok atau apa sih enggak, puji Tuhan enggak ya. Tapi pergaulan maksudnya di luar, intinya nggak mau namanya ibadah atau apapun enggak. Sementara papa setelah bertobat itu prinsipnya itu gini, Tuhan itu nomor 1. Kalau kita di rumah itu ada doa pagi, setiap pagi jam 4:30. Kita nggak doa nggak boleh sekolah. Segitunya. Papa itu selalu tanamkan nilai seperti ini, jadikan Tuhan nomor 1. Yang lain itu bisa mengikuti, yang nomor 1 itu Tuhan gitu. Jadi tapi itu pun nggak membentuk. Jadi di rumah itu menjadi anak yang manis gitu. Tapi di luar itu tetap cakap kotor, tetap nggak nunjukin sama sekali anak pendeta lah gitu. Bahkan berantem gitu, suka berantem nggak? Bolos sekolah. Bolos sekolah. Kalau berantem sih enggak kayaknya. enggak sampai berantem gitu. Tapi ya bolos sekolah segala macam. Ganti pacar gitu. Nggak pernah pacaran Pak. Nggak pernah pacaran? Seganteng gini nggak pernah pacaran? Iya, nggak pernah pacaran. Dulu nggak pernah pacaran.
Nggak pernah pacaran tuh karena nggak ada yang naksir atau karena memang nggak naksir orang? Bukan, jadi dulu itu lebih ke aku punya, karena sama sekali nggak punya teman kan. Jadi ketika punya teman, oke, teman cukup buatku kayak gitu loh maksudnya. Dan juga kan papa mama nggak boleh. Maksudnya temen itu nggak ada temen cewek gitu? Cewek cowok, jadi kita kayak geng gitu, kayak ngumpul gitu. Di sekolah gitu? Sekolah. Tapi nggak ada yang disenengin, nggak ada yang seneng juga nggak ada? Ya seneng-seneng gitu aja sih Pak, tapi nggak jadi yang Nggak ini. sampai Karena jadian? Nggak jadian, karena papa mama juga kan nggak bolehin pacaran dulu. Oh. Sekolah itu nggak boleh pacaran, nggak boleh. Jadi Nggak kayak anak sekarang ya? anak sekarang, aduh, kecil-kecil aja. Masih SD udah manggil papa mama loh itu. Iya. Padahal kamu juga masih Iya. masih kayak anak SD kan ya? Oh jangan SD juga dong Pak. Iya jadi dulu nggak boleh, sampai akhirnya bahkan papa mama itu kan punya tuntutan, kamu itu udah anak gembala, harus benar-benar menjadi saksi lah gitu. Dulu ibadah pemuda ini saya mau ceritakan buat anak-anak muda juga nih khususnya ya. Hari Sabtu itu kan ibadah pemuda Pak di gereja, itu dari rumah itu ke gereja. Aku datang lebih awal, dari rumah tuh keluar lebih awal. Kalau papa mama tanya mau kemana, mau ke gereja kan ibadah pemuda. Padahal saya nggak ke gereja. Saya pergi dulu nongkrong sama teman-teman, Sabtu kan nongkrong sama teman-teman. Terus nanti saya lihat jam 7.30, oh waktunya khotbah, datang ke gereja. Jadi pulang sama anak-anak yang ngekos di rumah dulu, pulang ke rumah, nggak ada yang berani ngelapor kan ke papa mama kan. Karena ancam kan nggak boleh lapor gitu. Jadi pulang, papa mama saya tahu karena papa mama nggak ikut ibadah pemuda. Mereka tahunya itu aku anak baik, ikut ibadah pemuda. Sampai one day ketahuannya itu, saya nggak tahu kalau hari itu yang khotbah papa. Jadi saya pergi main-main segala macam, pas datang, oh udah mau khotbah nih. Pas datang ke gereja, papa udah di mimbar. Papa lihat, oke, ketahuannya di sana. Dan di rumah dipukul sama papa. Dihajar habis-habisan. Tapi itu pun nggak bertobat. Sampai akhirnya mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Ketika itu kelas 2 SMP juga. Kelas 2 SMP ada KKR di lapangan, di kampung, masih di kampung kan, orang kampung, saya orang kampung Pak. Kampung jadi, mana itu? Di Tarutung. Tarutung. Iya. Terus? Waktu itu ada KKR namanya di Sipahutar, desa lagi itu dari Tarutung masih sejam lagi kurang lebih. Gak ada kerinduan sama sekali dan orang berdoa, orang nangis-nangis, ya apaan sih gitu aja ya. Tiba-tiba ada satu cahaya datang dari atas kayak di KKR itu? Iya. Di lapangan? Di lapangan, Oh. ya. And then jatuh kena ke aku dan aku juga tersungkur dan udah nggak sadar lagi, nggak sadar dalam artian kayak ada di alam yang berbeda dan aku tahu hari itu mulutku mulai berkata-kata dengan bahasa lidah dengan apaan nih seperti itu gitu ya. Tapi di lawatan Tuhan sejak itu kasih mula-mula dan memutuskan untuk akhirnya melayani Tuhan itu proses juga Pak, proses gitu kan, nggak langsung bisa baik gitu ya proses, tapi perubahan yang papa mama lihat itu yang biasanya keluar nggak pernah keluar lagi, main-main di rumah terus mendukung kegiatan gereja, pelayanan segala macam sampai akhirnya lulus SMA. Papa itu pengennya aku jadi pendeta, tapi kan aku nggak mau Pak. Buat aku itu pendeta, mau hidup gimana jadi pendeta gitu. Cita-citanya itu jadi penulis atau nggak arsitek gitu ya. Tapi one day mengalami perjumpaan dengan Tuhan, pengalaman dengan Tuhan luar biasa, dikasih suara sama Tuhan juga mukjizat waktu itu. Itu yang membuat aku langsung ketika papa tanya mau jadi apa, itu lagi nunggu kelulusan SMA, mau masuk sekolah Alkitab gitu. At the time aku ngomong mau masuk sekolah Alkitab, papa nangis karena papa bilang itu kerinduan papa gitu. Akhirnya sekolah Alkitab setahun, praktek setahun, terus masuk sekolah teologi lagi 4 tahun di Jakarta dan sampai hari ini melayani Tuhan. Luar biasa. Gitu Pak. Kalau dengar ceritanya ini nggak terlalu nakal ya. Nggak akan dibandingin kalau lihat. Memang sih banyak orang bilang biasanya kalau dari keluarga Kristen, ya apalagi anak pendeta lebih sulit bertobat karena dia merasa baik, daripada anaknya penjahat gitu, lebih mudah bertobat karena dia merasa orang berdosa. Tapi puji Tuhan, Tuhan akhirnya juga menjumpai itu secara pribadi dalam KKR karena memang Tuhan pilih, Tuhan punya rencana. Betul. Nah, saudara, saya percaya juga dengan saudara, ya setiap saudara yang disebut anak-anaknya Tuhan sudah memilih saudara. Yes. Tuhan sudah menetapkan saudara. Tuhan punya rencana yang indah. Seperti kesaksian Michael ini. Ya. Kalau kita lihat kesaksiannya sangat memberkati kita. Bagaimana pertobatannya. Tuhan memulai menjumpai dia waktu kelas 2 SMP. SMP dalam satu KKR
satu cahaya datang kepada dia dan menyatakan kasih-Nya yang begitu besar. Dan malam ini juga saya berdoa setiap saudara yang mengikuti program ini, Tuhan akan menjumpai saudara. Amin. Tuhan akan melawat saudara dan menyatakan kasih-Nya kepada saudara. Yang setuju katakan Amin. amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Nah, Bang Michael, menggelitik buat saya tadi nggak pernah pacaran di masa muda. Iya. Nah, ini membuat saya bertanya-tanya nih, kok bisa akhirnya ada seorang wanita, ya pasti jatuh cinta lah sebelum jadi istri kan? Iya. Nah, gimana ceritanya nih dengan yang sekarang istrinya tadi namanya siapa? Oldie Grace. Oldie Grace. Yes. Gimana itu ketemunya? Ya. Mungkin perlu cerita itu gimana? Itu yakin nih bahwa ini istri dari Tuhan ya? Ya. Jadi Yakin sama sekali belum pernah pacaran. Pacaran pernah, sebelum itu pacaran. Oh, ada pernah. setelah di Jakarta ada pacaran. Ada Tapi sebelum kan dengan Oldie Grace sudah Iya, pernah ada. pacaran. Jadi Oldie Grace yang keberapa nih? kedua. Oh, kedua. Iya. Kan ke-20 ya? Bukan. Kedua. Kedua. Saya pikir SMP, SMA nggak pernah pacaran, tapi Iya. begitu setelah SMA pacarnya kayak piala bergilir gitu. Oh enggak. Enggak ditahan-tahan terus langsung hajar gitu, enggak Pak, enggak. Baru pacaran itu di Jakarta, setelah di Jakarta. Iya. Gimana itu ceritanya dengan, nah ini supaya anak-anak Yes. muda yang mendengar ini Iya. pengalaman, ya gimana dapat teman hidup. Ini Anak, dari Tuhan tuh pasti ada pengalamannya. Betul. Ya, gimana? Anak-anak muda kan sering banget nanya di sosial media pasti. Gimana caranya kita tahu? Aku prinsipnya langsung gini aja. Selama pasanganmu itu membawa kamu makin takut akan Tuhan, makin dekat dengan Tuhan. And that's it. Karena banyak sekarang orang melayani Tuhan, anak-anak muda semangat mengikut Tuhan, ketika mulai pacaran, mulai malas ibadah, mulai nggak mau pelayanan. Nah itu yang perlu dipertanyakan gitu ya. Nah jadi bersama dengan istri ini harusnya sih dia yang ceritain ya. Tapi kami ini sahabat Pak. Oh sahabat. Sahabat banget. Ketemunya di mana itu? Di Kayak saya ketemunya di gereja sama di istri Seminari saya. Battle di kampus. Oh, Iya. jadi sama-sama Kuliah sama-sama. STT di Battle. Satu fakultas misi waktu itu ya. Jadi Satu bareng. fakultas, satu Iya. angkatan juga? Yes. Oh, seumuran gitu ya berarti? Setahun di bawah. Oh, setahun Iya. di bawah. Tapi angkatannya sama? Angkatannya sama. Jadi kita itu bareng kemana-mana. Selalu orang berkata begini, udah jadian aja. Enggak lah, gimana? Kan udah sahabatan, susah gitu ya. Waktu jadi sahabat pun dia udah aku bawa ke Tarutung Pak, liburan. Oh ya? Iya. Dan Belum jadi pacar tuh? belum. Kok mau? Saking liburan sama sahabat kan beberapa Oh, orang gitu beberapa kan. orang. Iya, bukan berdua. Jadi aku ke keluarganya juga udah manggil papa, mama waktu itu, maksudnya om, tante itu kan udah deket banget gitu, udah kenal banget gitu. Sampai akhirnya ada satu cerita, satu masa di mana aku down banget dengan yang sebelumnya. Oh. Dia tahu banget. Oh. And then pacarku waktu itu pun kenal dia. Dan dia berkata, udah kamu nikah dengan Kak Oldi aja. Siapa pacar itu? Pacarku ngomong, I know kalau kamu dengan Kak Oldi, aku tahu kamu akan jadi lebih baik juga. Aku udah kenal dia, karena dia kenal banget sama pacarku dulu kan. Jadi putus sama kamu, dia menawarkan temennya gitu, Kak Iya. Oldi ini. Oh, yang juga sahabat kamu ini. karena waktu itu kita kendala di orang tua kan nggak mungkin bisa Apa bareng. alasan dia kok menawarkan Kak Oldi kan? Dia Dia udah kenal sebelumnya. Kok Dia sampai kenal. yakin bahwa Iya. dia kamu akan lebih baik gitu? Dia kenal duluan sama Oldi. Dia tahu, aku tahu Oldi itu orangnya seperti apa dan aku tahu dia cocok sama kamu gitu ya. Terus iseng waktu itu Pak. Aku bilang begini, Tuhan kalau aku ajak dia nikah pokoknya gitu. Dia ternyata berdoa, istri saya berdoa, Tuhan siapa yang ngajak saya nikah,
saya okekan gitu. Dia jodoh saya gitu. And then saya datang waktu itu ngekosnya juga bareng Pak. Maksudnya kamarnya beda tapi kerja bareng, ngajarnya bareng. Kosnya juga kosannya sama-sama begitu. Saking udah dekatnya gitu. Terus aku ke kamarnya dia terus ngobrol. Lagi ngobrol nih tiba-tiba kita nikah ya gitu. Kamu yang ngomong? Aku ngomong nikah yuk gitu. Dia nangis Pak. Karena dia nggak nyangka, maksudnya dia baru doa nih, Tuhan siapa yang ngajak aku nikah, dia pasangan dari Tuhan gitu kan. Terus dia ngomong gini, kalau kamu mau serius, jangan bercanda ya, kalau mau serius hubungi mamaku sekarang. Dan aku hubungi mamanya. Terus aku ngomong, tante mau nikah ya sama Oldi. Mamanya ketawa, jangan bercanda ya, karena dia tahu kami sahabatan. Tapi serius mau nikah gitu. Apa yang membuat kamu berani untuk langsung, kan belum, mestinya kan orang mulai nembak dulu gitu ya, anak muda nembak dulu, ngajak pacaran itu, atau berani ngajak nikah itu apa? Karena kan aku doa tuh malamnya. Tuhan, aku kalau benar dia gitu. Maksudnya karena kan yang sebelumnya pacar pertama gitu dan langsung kayaknya kecewa lah dulu gitu ya. Tuhan, pokoknya aku mau ngetes lagi nih, aku nggak mau main-main lagi. Udah kerja waktu itu, udah lulus kuliah. Dan ternyata dia mau. Terus tanda berikutnya, waktu itu masih sahabatan, bawa ke gereja kan. Dia pelayanan sekolah minggu waktu itu. Pas lagi jalan bareng, ada seorang pendoa yang suka doain pelayananku. Aku panggil mami, dia ngomong gini, pas ketemu, ini jodohmu, gitu waktu itu. Terus enggak Mi, ini sahabatku gitu. Tapi Tuhan bilang ini gitu. Nah, terus Oldi ini juga berkali-kali mimpi menikah dengan aku. Jadi dia selalu cerita, gue mimpi loh kita nikah gitu. Aku bilang, bercanda lah masa nikah gitu. Tapi mimpinya dia itu terus gitu. Nah, terakhirnya itu mama. Karena kan Batak dan Manado kan agak susah untuk ketemunya nih Pak. Oh gitu ya? Iya, kayaknya gitu. Jadi buat Batak Manado di luar sana yang bisa jadi itu puji Tuhan gitu. Karena kan masing-masing punya ini sendiri. Punya gengsi sendiri. Gitu. Iya, betul. Terus mamaku kan, aduh jangan nama Manado lah gitu. Sama siapapun boleh, yang penting takut Tuhan. Tapi kayaknya Manado ini pengecualian. Puncaknya aku ngomong, Tuhan kalau mamaku setuju and then dia gitu. Aku telepon mama mau nikah gitu sama siapa? Sama Oldi. Mama langsung kata, oke. Teruskan. And then mulai dari pelayananku, dia itu adalah orang yang paling ngerti justru setelah aku ngajak dia nikah baru kita pacaran gitu ya. Dan aku kata Tuhan, dia ini sahabatku. Cintanya itu kan beda Pak. Sampai aku berdoa, Tuhan kalau memang dia tumbuhkan cinta gitu. Berjalannya waktu tiba-tiba dia komunikasi dengan mantannya dia. Itu bikin aku marah. Dan ketika aku marah, di hatiku langsung, kamu yang minta tanda ini kan. Sadar nggak? Oh iya, ternyata udah cinta gitu. Sampai akhirnya udah berjalan waktu yang bikin aku makin mantap karena Sabtu itu kan anak-anak muda pacaran Pak. Nah aku tuh Sabtu itu waktunya untuk istirahat karena Minggu pelayanan. Nggak mau mengorbankan pelayanan hanya karena pacaran gitu ya. Dan dia sangat mendukung. Mau pelayanan apapun segala macam, bahkan sampai hari ini beberapa waktu lalu sempat dapat tawaran untuk diproduserin sama artis terkenal di Indonesia. Jadi artisnya dia jadi penyanyi sekuler lah segala macam. Dengan tawaran kontrak waktu itu ratusan juta Pak. Di masa pandemi ini semua orang butuh uang kan ya. Saya telepon istri saya, dia cuma bilang apa? Hidupmu karena anugerah Tuhan, tetap melayani Tuhan gitu. Jadi susah untuk menemukan orang yang seperti dia. Yang mendukung pelayanan. Yang paling utama membuat makin takut akan Tuhan. Sangat. Jadi bahkan taping seperti ini pun aku kasih tahu dia dan dia doain. Bahkan pelayanan sesimpel apapun dia tahu dan dia doain gitu. Luar biasa. Gitu Pak. Jadi masa persahabatan itu juga sekaligus sebetulnya nggak sadar sebagai masa pacaran pengenalan ya, walaupun belum resmi pacaran ya. Dan dulu ada satu momen itu aku posting di sosial media, bercandanya ini gini Pak, ulang tahun kampus seminari kan ada kue tuh. Saking dekatnya kita, ayo potong kue yuk di foto gitu. Jadi kita ada foto potong kue bercanda-bercandaan karena masih sahabat kan. Sampai akhirnya itu 2017 10 tahun setelah itu potong kue pernikahan benar. Itulah Tuhan, luar biasa. Gitu. Nah, saudara, luar biasa ya. Untuk anak-anak muda yang belum menikah, belum punya pacar. Saya percaya kesaksian ini sangat-sangat menolong kita. Amin. Ya, mari belajar kita ini menemukan bukan pacar, tapi menemukan
teman hidup yang dari Tuhan. Yes. Minta pengalaman saudara. Jangan cuma asal nembak, asal jatuh cinta. Minta pengalaman. Ya, supaya kita ini benar-benar mendapatkan teman hidup pasangan yang dari Tuhan. Dan saya berdoa seperti halnya apa yang dialami oleh Bang Michael ini. Saya berdoa untuk anak-anak muda yang mengikuti program ini. Saudara akan mendapatkan teman hidup yang dari Tuhan. Amin. Yang mau katakan Amin. amin. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Yang tak mungkin, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Oh, yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Nah, Bang Michael, Iya. setelah mendengar kesaksian tentang keluarga, ya, istri, tentunya kita juga rindu mendengar kesaksian tentang pelayanan. Ya. Iya. Saya rasa sudah banyak, walaupun masih muda, tapi sudah banyak masa makan asam garam dalam pelayanan. Mulai pelayanan jadi umur berapa waktu itu ya? Benar-benar mulai pelayanan full itu 2004, Pak. 2004. Setelah dapat yang aku bilang mujizat suara itu 2004, sejak itu mulai melayani Tuhan sampai hari ini. Sampai hari ini berarti sudah berapa tahun ya? 17 tahun. 17 tahun. Kurang lebih. Ya. Hampir seumuran gereja ini ya. Wow. Kita mulai buka gereja ini 2004. Oh gitu. Semarang, 17 tahun. Ya, kita baru 17 tahun. Nah, Ya. mungkin ada yang bisa dibagikan pengalaman dalam pelayanan itu. Tentunya hadapi apa sih dalam pelayanan? Tantangan, Iya. apa mungkin pengalaman yang paling berat dalam pelayanan seperti apa? Mungkin bisa dibagikan. Ya. Yang sangat Berkesan. ya berkesan. Diingat Ya, tentunya yang pelayanan mungkin kan pasti nggak berarti kita melayani itu nggak ada tantangan, nggak ada hambatan. Ya, seperti saya pribadi, ya sebagai hamba Tuhan, saya mulai full time itu tahun 1999. Wow. Saya 1 Mei saya menyerahkan hidup saya. Ya, saya menghadapi yang paling berat itu justru di dalam gereja sendiri. Oke. Nah, masa-masa yang berat. Nah, mungkin pernah mengalami masa-masa yang berat Nah, dalam pelayanan. Pasti, Saya pasti ceritain. iya. Prinsip dalam hidupku itu sebenarnya Pak, melayani Tuhan adalah kesempatan yang terbaik untuk menceritakan semua kebaikan Tuhan. Itu yang membuat seorang Michael Panjaitan mungkin melayani kemanapun dan dimanapun gitu. Jadi pernah ada satu momen ketika ada tawaran pelayanan ke satu gereja yang itu di luar negeri waktu itu ya. And then jadwalnya sudah ada di Indonesia, which is itu gereja di samping rel, gereja tenda gitu. Benar-benar diuji nih Pak. Maksudnya karena pendeta ini yang telepon ini ngomong jarang-jarang lo kita undang
orang gitu, artis apa segala macam lah. Dan ini kan mainannya luar negeri, bukan Indonesia. So diceritain semua A B C D E segala macam, dan ini dolar, ini semua. Saya katakan, Pak, saya udah punya pelayanan, ada jadwal di Indonesia. Kalau mau bicara nyaman dan enak-enaknya itu, mending aku pilih yang sana, Pak. Aku tinggal cancel di sini, bilang next time aja lah gitu ya. Tapi waktu itu dia dan pendeta ini ngomong, doa dulu deh gitu. Oke, saya doa, dan waktu doa Tuhan ingatkan begini, Tuhan yang kamu layani di luar negeri dengan Tuhan yang kamu layani di kampung sekalipun itu Tuhan yang sama. Artinya nggak ada bedanya gitu ya. Terus yang paling Tuhan ingatkan banget, oke, dolar dan segala macam, tapi jangan lupa bukan cuma dolar, bukan cuma mata uang, seluruh dunia ini Tuhan yang punya. Jangan pernah takut. Jangan pernah mikir, jangan pernah hitung-hitungan melayani Tuhan. Amin. Dan itu yang membuat aku, mungkin Bapak Ibu Saudara juga pernah lihat di sosial media bahwa termasuk ke pedalaman Papua pun 7 jam gak ada sinyal, gak ada hotel, gak ada apa. Ya buat aku melayani Tuhan, aku tahu Tuhan yang kulayani di Jakarta dengan Tuhan yang kulayani di pedalaman Papua adalah Tuhan yang sama. Yang membuat sukacita dan semangatnya tetap sama gitu, Pak. Bicara soal tantangan, ada banyak tantangan itu, maksudnya pengalaman bersama dengan Tuhan ketika mungkin kita mengalami hal-hal yang gak enak, katakanlah mungkin dikata-katain, katakanlah mungkin ditekan, katakanlah mungkin atau apapun itu ya jenis perjuangan dalam pelayanan. Prinsipnya cuma satu, aku selalu berkata begini, aku tidak akan pernah membela diriku, biar Tuhan yang bela. Aku tahu aku ini hamba Tuhan, Dia Tuanku, Dia tahu yang terbaik buatku. Iya. Banyak orang, khususnya di masa pandemi ini kan Pak, ada hamba Tuhan, Mike gimana nih pandemi, nggak ada ibadah kan, nggak ada, rata-rata online. Ya 2 tahun belakangan ini semua online. Gimana hidupmu, gimana anakmu, gimana ini. Waktu itu aku memilih, dan besok di ibadah raya aku akan saksikan gimana Tuhan bawa saya di pengalaman ketika Tuhan mengingatkan saya begini, di masa pandemi ini hidupmu akan menjadi kesaksian gitu. Waktu itu kan belum tahu Pak gitu, kesaksian gimana nih Tuhan gitu. Dan waktu itu ada seorang hamba Tuhan, Mike kan udah gak ada jadwal, gimana mau hidup? Dan Tuhan ingatkan banget, hidupmu gak bergantung sama jadwal pelayanan, hidupmu bergantung sama anugerah Tuhan. Mau lagi pelayanan atau enggak, anugerah Tuhan itu tetap ada dalam hidupmu. Itu yang membuat kamu hidup gitu ya. Dan sangat banyak kesaksian, termasuk pelayanan ke Amerika kemarin. Itu mukjizat Pak. Banyak banget mukjizat yang Tuhan taruhkan dalam hidup seorang Michael Panjaitan itu di masa pandemi ini. Masa dimana orang berkata gak mungkin ada harapan, gak ada pertolongan, gak ada ini itu segala macam. Justru semakin aku melihat dan semakin aku mengenal Tuhan yang kulayani, Tuhan yang kusembah adalah Tuhan yang hidup. Amen. Tuhan yang bekerja, bahkan sampai hari ini Dia tetap bekerja dalam hidup kita gitu ya. Jadi tantangan demi tantangan, kalau pengalaman pelayanan mungkin ya Pak San mungkin lebih banyak pengalaman, tapi yang paling berkesan kalau ditanya paling berkesan itu di mana? Ada satu daerah namanya Ampana. Saya selalu menceritakan ini kemana-mana, dan karena itu hidup dan mati waktu itu Pak. Hidup dan mati dalam artian tanggal 12 kalau nggak salah ya, 12 itu di Surabaya, 13-nya kosong Desember waktu itu, 14-nya di Mojokerto, which is Jawa Timur gitu. Jadi sudah rencana 13 itu istirahat aja di Surabaya. Gereja di kampung, di pedalaman di Ampana ngomong, Mike please datang tanggal 13 Pak Michael gitu. Waduh nanggung ini waktunya gitu kan, karena 12 dan 14 saya di Surabaya. 13 kalau ke sana tuh kayaknya nanggung gitu. Minta tolong Pak, di sini ya semua rindu pelayanan Pak Michael. Ini di daerah, di kampung segala macam. Dan waktu itu Tuhan gimana? Pergi nggak gitu ya? And then Tuhan ingatkan, pergilah melayani Tuhan. Mohon maaf kalau bicara soal nyaman, mending saya di Surabaya istirahat. Karena kan di daerah Pak. Kecuali diundangnya ke Jakarta atau gereja besar, mungkin oke, ayo gitu ya. Dan saya ingat banget, subuh terbang dari Surabaya ke Makassar. Dari Makassar terbang lagi ke Luwuk. Dari Luwuk itu 6 jam naik darat. Nah ternyata kita kena kondisi yang namanya ada gunung yang dibelah, artinya ada buka tutup jalan. Waktu itu udah diusahakan secepat mungkin supaya jangan sampai ketutup gitu. Ternyata waktu Tuhan itu emang prosesnya Tuhan luar biasa. Kita nyampe di sana, di gerbang itu, di gate-nya itu pas gate-nya baru ditutup. Kita nggak boleh masuk lagi. Itu jam 4 sore, hujan, belum makan, nggak ada tempat apapun di sana. Yang ada cuma jurang ke bawah, ada laut ya kan. Terus panitia tanya, gimana nih Pak Michael, dari kampung-kampung udah datang semua, dikirim videonya lagi. Makin bikin aduh gimana. Ada cara yang cepat nggak ke sana gitu. Karena jalan itu akan dibuka jam 6. Sementara jam 6 ibadah sudah dimulai, dan dari jembatan itu ke tempat pelayanan 1 jam lagi gitu kan.
Mereka berkata begini, kalau Pak Michael mau boleh turun sedikit. Sedikitnya orang Ampana itu ternyata jurang, Pak. Jadi saya tahu sedikit oke gitu. Saya angkat koper sendiri waktu itu turun ternyata jurang dan itu laut. Naik perahu. Saya pikir itu perahu itu oke gede. Ternyata sampan kecil hanya boleh 2 orang. Jadi yang punya perahu itu dan saya di depan, pas di tengah-tengah, nggak boleh bergerak. Ombak, hujan. Saya cuma video call sama mama. Ma, kalau saya kenapa? Saya mati dalam pelayanan. Saya katakan begitu. Mama saya sampai, kenapa harus sampai begitu ya? Oke, ini gitu. Live Instagram sebentar dan story sebentar. Teman-teman kalau saya kenapa-kenapa carinya di sini ya. Saya katakan. Bercanda waktu itu. Karena memang waktu itu udah ombak, itu laut udah hitam banget, Pak. Hanya untuk nyebrang sebentar gitu ya. Dan ternyata puji Tuhan respon orang-orang malah, ya ampun Kak Michael, selama ini kita nyaman, kita malas pelayanan. Sementara Kak Michael jadi, maksudnya tunjukin ke kita untuk semangat melayani Tuhan kapanpun, dimanapun. Ternyata itu jadi berkat ya, jadi saksi waktu itu. Sampai di tempat pelayanan, gak mandi, langsung ganti baju pelayanan. Selesai pelayanan, langsung makan malam. Pas lagi makan mati lampu, selesai makan langsung balik lagi ke Surabaya. Ke rute yang sama. Jadi itu aku bilang, Tuhan, kalau bukan karena Tuhan gak mungkin. Tapi sukacitanya itu adalah ketika kita melihat jiwa-jiwa itu mengalami lawatan Tuhan. Amen. Itu kan membuat kita gak sia-sia datang ke sini gitu. Itulah Tuhan yang luar biasa, Pak. Gitu. Jadi buat Michael Panjaitan prinsipnya nggak pilih-pilih pelayanan. Ya. Mau gereja kecil, Ya. mau di desa, Yes. gereja besar, di kota, nggak pilih-pilih. Tuhannya Tuhan yang sama. Sama ya. Yes. Sampai hari ini enggak, Ya. tetap prinsipnya nggak Ya. pilih-pilih. Sampai nanti sudah sangat terkenal, Yes. juga tetap nggak pilih-pilih ya. Iya dong. Karena Iya. kita ngalami waktu gereja kita masih kecil sekali. Ya, kita undang hamba Tuhan yang cukup terkenal, udah oke. Ya, kelabakan saya menjelang hariannya dia cancel. Wow. Dia bilang katanya ada acara keluarga. Tapi Tuhan tuh baik. Ya, Iya. Tuhan punya cara lah kasih tahu saya ternyata dia pelayanan di gereja yang jauh lebih besar. Oke. Iya. Tapi itu tidak berlaku buat Michael Panjaitan ya. Sejauh ini tidak, Pak, dan sampai selama-lamanya jangan sampai. Luar biasa. Iya. Itu hamba Tuhan yang mestinya seperti itu ya. Iya, saya dengar baru pulang dari Amerika. Gimana di Amerika? Keadaan pandemi di sana? Jemaat-jemaat di sana? Sudah 1 bulan ya di sana? 1 bulan. Gimana? Mereka exciting ibadah? Banget, Pak. Banget ya? Banget, ya. Jemaat yang ke gereja gimana? Ada Karena di sini kan harus dibatasi. Oh, di tinggal sana kondisinya berkurang, mungkin masih banyak yang takut juga di sini. Yes. Kalau di sana gimana? Di sana ibadah sudah seperti biasa. Gak ada social distancing or something, gak ada. Tapi ya memang untuk kerumunan jangan terlalu dipaksakan. Maksudnya kayak terlalu rame atau apa gitu. Di Amerika gitu ya? Iya. Terus Pakai masker? udah enggak, Pak. Udah enggak di sana? Jadi tergantung, depend gitu, tergantung orangnya. Kalau dia merasa lagi nggak fit, dia pakai masker. Tapi kalau udah vaksin ya silahkan, bebas. Gitu. Tapi nggak ada social distancing ya gitu. Terus yang hadir ibadah normal kayak sebelum pandemi? Iya. Oh ya? Ya. Kalau di sini kan, Indonesia masih ini walaupun social distancing tetap masih banyak yang takut dan masih banyak juga yang belum buka secara onsite. Luar biasa di Amerika gitu ya? Iya, di sana benar-benar antara cuek sama udah gimana gitu. Tapi ya jadi tiap pelayanan itu muter ya Pak ya. Jadi kemanapun pelayanan, ya saya tanya, maksudnya ini gimana ya? Normalnya seperti ini. Ya, gitu. Saya percaya Indonesia akan segera dipulihkan. Yes, amin. Saya percaya. Karena ada tuaian yang lebih besar dari Amerika. Ya. Ya, saya percaya lewat pandemi ini Tuhan mau menuai jiwa-jiwa. Saya percaya. Betul. Nah, pertanyaan saya yang terakhir. Oh, ini udah terakhir ya Pak ya? Hah? Udah terakhir ya? Belum terakhir sekali. Belum terakhir sekali. Karena belum nyanyi kan? Oh, harus nyanyi. Habis ini baru nyanyi. Oke. Maksudnya pertanyaan saya. Oke, Pak. Sebelum kita akhiri dengan pujian. Kan Michael Panjaitan ini dikenal sebagai seorang worship leader, seorang penyembah, worshiper. Nah, bukan mungkin ya, saya percaya yang mengikuti ini ada para worship leader, ada para WL, ada para pemuji penyembah. Sebenarnya apa sih esensi seorang worship leader itu? Buat Michael Panjaitan seperti apa? Mungkin bisa dibagikan
kepada para WL, para pemuji, para singer yang hari ini Iya. ikut dalam program ini. Iya, buat Bapak Ibu Saudara, teman-temanku yang melayani Tuhan, khususnya di bidang praise and worship gitu ya. Prinsip pertama itu yang sebenarnya dalam seluruh pelayanan, bukan cuma praise and worship Pak. Prinsip saya itu ada dua hal gini, melayani dan mengasihi. Orang yang melayani Tuhan belum tentu mengasihi Tuhan. Ya. Banyak orang melayani Tuhan tapi nggak mengasihi Tuhan. Tapi kalau orang yang sudah mengasihi Tuhan, pasti dia melayani Tuhan. Karena buat saya pribadi, kasih kita sama Tuhan itu yang jadi bahan bakar kita melayani Tuhan. Karena kan dalam pelayanan kita akan menemukan gesekan lah, menemukan tekanan lah, menemukan penolakan atau apa segala macam. Tapi selama fokusmu, kasihmu sama Tuhan nggak luntur gitu kira-kira ya. Maksudnya kamu akan tetap semangat melayani Tuhan gitu. Nah kalau bicara soal praise and worship, pujian penyembahan, buat saya pribadi pujian penyembahan itu adalah satu bentuk ucapan syukur kita sama Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan. Walaupun harus disadari bahwa pujian penyembahan itu nggak berbicara hanya tentang cara kita bernyanyi, cara kita bermain musik, cara kita menari mungkin atau choir atau apapun dalam pelayanan praise and worship. Tapi balik lagi ke hati kita yang terhubung, connect sama Tuhan. Karena hari-hari terakhir ini banyak saya melihat banyak tim praise and worship jadi sebuah rutinitas Pak. Oh iya. Jadi sebuah ya udah dijadwal. Padahal enggak loh. Dalam melayani Tuhan, kapanpun dikasih kesempatan melayani adalah kesempatan yang terbaik melayani Raja di atas segala Raja Tuhan. Karena gak semua orang punya kesempatan melayani Tuhan. Jadi kalau udah dikasih kesempatan melayani Tuhan, pakai kesempatan itu sebaik mungkin. Saya itu prinsipnya gini Pak, mungkin teman-teman yang pernah ketemu saya juga pasti tahu lah Bapak Ibu Saudara. Dalam latihan pun, saya anggap latihan itu pelayanan. Jadi latihan pun gak pernah mau, kan biasanya Pak, latihan ya udah main-main ya udah, oke ya nanti kucing gitu. Aku dalam latihan pun benar-benar menyembah. Karena saya tahu latihan pun ini bentuk pelayanan saya buat Tuhan. Ya kan? Yang sekarang ini katakanlah hilang gitu. Kasih yang apa ya? Saya mau katakan apa ya? Bukan berarti nggak mengasihi, enggak. Tapi banyak orang menjadikan pelayanan itu khususnya praise and worship itu jadi satu rutinitas yang tadi Pak. Jadi ya udah sekedar dijadwal ya udah gitu. Kehilangan gairah melayani itu. Iya. Gitu. Padahal sebenarnya aduh luar biasa. Bahkan membicarakan ini pun saya selalu menangis gitu ya Pak ya. Maksudnya seandainya kita sadar, khususnya para tim praise and worship, seandainya kita sadar betapa Tuhan itu mau dekat dengan kita. Betapa Tuhan itu mau setiap hari kita bangun hubungan dengan Tuhan. Cuman kan gimana mau bangun hubungan dengan Tuhan? Baca firman Tuhan pun malas gitu kali ya. Saya pernah ada di titik ketika sosial media menjadi nomor satu. Bangun langsung cek handphone, sosial media apa nih gitu. Saya pernah ada di titik ketika jumlah like, yang jempolnya orang itu menjadi sangat penting buat saya. Kalau kayaknya jempolnya berkurang dari biasa, kok kayaknya begini, langsung gitu. Sampai akhirnya enggak, nilaiku enggak ditentukan sama ini. Ya kan? Sampai akhirnya aku ada Tuhan tegur waktu itu Pak, jadi sosial media berjam-jam tahan, kok menyembah Tuhan itu kayaknya setengah jam juga susah gitu. Apalagi kita tim praise and worship, artinya dalam pujian penyembahan kita harus menghidupi pujian penyembahan itu gitu ya. Gak salah sosial media, gak salah apapun yang ada di sekitar kita, pekerjaan profesi gak salah. Tapi jangan pernah lupakan satu hal yang paling penting juga dalam hidup kita, hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan, karena memang saya tahu pelayanan kita di mimbar itu buat aku pribadi itu penting, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita dengan Tuhan ketika kita nggak di mimbar, ketika kita bukan di gereja. Karena kalau di gereja semua orang kelihatan seperti malaikat Pak. Tapi kan yang paling penting, apalagi teman-teman pujian penyembahan, jadikan pujian penyembahan itu jadi gaya hidup setiap hari. Nggak jadi harus berlutut, enggak. Di jalan pun bisa menyembah Tuhan. Ketika lagi masak pun, saya sering banget Pak, lagi masak pun menyembah Tuhan. Lagi gendong anak pun Tuhan bisa ngomong sama kita. Pernah satu pengalaman sedikit ya Pak, saya tambahkan ya. Pernah satu pengalaman, saya lagi gendong bayi saya, masih hitungan bulan waktu itu, belum bisa ngomong. Tiba-tiba dia nangis, teriak gitu, kayak kesakitan. Tapi kan kita nggak tahu dia kenapa gitu. Saya tanya pun dia nggak bisa jawab. Tapi saya nggak mau dia kenapa gitu ya. Lagi gendong ini kenapa panik gitu. Tuhan langsung ngomong di hati saya gini, kalau kamu aja bisa panik, kamu nggak mau anakmu kenapa-kenapa. Apalagi aku bapakmu. Aku nggak mau kamu kenapa-kenapa. Itu langsung nangis. Sambil gendong anak, Pak, itu bisa nangis menyembah Tuhan.
Ya kan? Jadi Tuhan itu bisa ngomong lewat apapun, kapanpun dan dimanapun. Tapi kalau kita nggak mau dekat sama Tuhan ya susah mengerti, Pak. Karena kan firman Tuhan juga katakan Tuhan mencurahkan isi hatinya kepada orang yang dekat dengan Dia. Dekat dengan Tuhan, memuji penyembah Tuhan, baca firman Tuhan, hidupi pujian penyembahan setiap hari bersama dengan Tuhan. Luar biasa. Puji Tuhan. Itu tadi pesan khusus buat para pemuji dan penyembah. Nah, saudara, sebelum kita mengakhiri program kita akan beri kesempatan buat Michael Panjaitan untuk naikkan satu pujian buat Tuhan. Lagu ini menceritakan tentang janji Tuhan yang pasti akan digenapi dalam hidup setiap kita. Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada saat ini menyaksikan program ini, selamat mengalami janji Tuhan. Selamat mengalami pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus baik. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Selamat mengalami janji Tuhan. Selamat mengalami pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Nah, iya, Pak. Bang Michael, sebelum kita akhiri, ya, kita akan berdoa buat setiap Bapak Ibu Saudara yang sedang mengikuti program ini. Ya, kita akan doakan mereka. Mari Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk didoakan, ya, saudara yang punya pergumulan, punya masalah, ya, mari angkat tanganmu. Kami mau berdoa buat Anda hari ini. Oh ralama takara lama 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 syakara lama takara lama takara. Oh ralama takara lama takara lama. Angkat tanganmu saudara, apapun masalahmu. Oh ralama, percaya Tuhan sanggup menolong saudara. Tuhan sanggup memulihkan saudara. Tuhan sanggup menyembuhkan saudara. Oh ralama, mari angkat kedua tanganmu, angkat hatimu kepada Tuhan. Oh ralama takara lama takara lama 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 syabara lama takara lama syakara lama lama. Kami sehati berdoa buat anak-anak-Mu. Oh ralama buat jemaat-Mu Tuhan yang sedang mengikuti program ini. Mereka yang sedang mengalami pergumulan. Apakah itu sakit penyakit, masalah keluarga, masalah keuangan, ekonomi, pekerjaan, masalah apapun Tuhan kami sehati berdoa. Ulurkan tangan-Mu untuk mereka, jamah mereka, sembuhkan yang sakit Tuhan. Dalam nama Yesus, kesembuhan terjadi malam ini, mujizat terjadi, kelepasan terjadi, pemulihan terjadi. Tuhan yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan. Ora lama takara lama lama hubungan yang rusak Tuhan pulihkan, hubungan suami istri yang sedang rusak Tuhan pulihkan, hubungan orang tua anak yang sedang rusak Tuhan pulihkan. Ora lama takara, ada yang mengalami masalah-masalah dalam mental, dalam kejiwaan. Tuhan sembuhkan hati anak-anak-Mu, sembuhkan jiwa anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus.
Ora lama berkati Tuhan. Ora lama mereka yang sedang terpuruk mungkin dalam masalah keuangan, usaha mereka. Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan para pengusaha. Tuhan pulihkan dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, biar malam ini menjadi malam perjumpaan antara Engkau dan anak-anak-Mu, dan Engkau berkenan untuk memulihkan keadaan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk program menjadi saksi. Terima kasih untuk hamba-Mu. Kami bersyukur untuk Michael Panjaitan yang boleh ada dan boleh menjadi berkat malam ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami diberkati, kami bersyukur buat malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama katakan Amin. Nah, Michael, Ya, Pak. terima kasih banyak Sama-sama, Pak. buat kehadirannya dan boleh jadi berkat. Yes. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, akhir kata saya Pendeta Santoso Irawan bersama dengan Bang Michael Panjaitan undur diri dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami ucapkan selamat malam. Tuhan Yesus, Yesus memberkati berlimpah-limpah. Amin. Amin.